Di Rusia, mereka mengeluhkan masalah besar di angkatan bersenjata. Ternyata, pada bulan Januari, pasukan pertahanan Ukraina melancarkan serangkaian serangan ke lapangan tembak Kapustin Yar di wilayah Federasi Rusia, dari mana para penjajah meluncurkan rudal Oreshnik ke Ukraina. Selain itu, mulai hari ini, warga Rusia tidak lagi dapat menggunakan internet dari Starlink. Dan para koresponden militer Rusia sudah mulai mengeluh bahwa mereka harus menarik kabel serat optik langsung ke garis depan agar ada komunikasi yang baik antara para komandan dan tentara Rusia yang dijadikan umpan meriam. Untuk peluncuran drone, ketiadaan internet Starlink sangat krusial. Hari ini, Elon Musk menyampaikan pernyataan penting kepada rakyat Ukraina. Pada saat yang sama, Washington Post melaporkan bahwa pejabat Rusia dan para pemimpin perusahaan khawatir Moskow kehilangan waktu untuk mencapai kesepakatan damai sebelum situasi ekonomi dan perekonomian negara memburuk. Setiap larangan Eropa terhadap pengiriman minyak Rusia melalui laut dan penyitaan kapal tangkar armada bayangan merupakan ancaman serius bagi Rusia, dan saat ini Eropa memang sedang melakukan hal tersebut. Terakhir, intelijen Ukraina melaporkan di Rusia kaum muda cepat menghilang dan situasi demografisnya buruk. Semua topik ini akan dibahas di episode ini. Nama saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelumnya silakan subscribe channel ini, like, komentar di bawah, dan subscribe juga ke Telegram Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini dan di akhir episode. Jika video ini menarik dan bermanfaat, mohon dukung channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan lewat link di deskripsi. Terima kasih atas dukungannya. Sekarang saya mulai dengan berita utama Januari. Pasukan pertahanan Ukraina melancarkan serangkaian serangan ke area latihan Kapustin Yar di wilayah Federasi Rusia, dari mana para penjajah meluncurkan rudal Oreshnik ke Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan hal ini. Berikut kutipannya. Sepanjang Januari 2026, pasukan pertahanan Ukraina melakukan serangkaian serangan sukses terhadap kompleks bangunan tipe hanggar, tempat persiapan pra-peluncuran rudal balistik antar benua jarak menengah di area latihan Kapustin Yar di wilayah Astrakhan, Federasi Rusia. Dan menurut data militer, serangkaian serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat serang jarak jauh buatan Ukraina, khususnya dengan menggunakan rudal FP-5 Flamingo. Seperti yang dicatat oleh staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, menurut informasi yang ada, di wilayah area latihan tersebut, beberapa bangunan mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Salah satu hanggar mengalami kerusakan parah dan sebagian personel telah dievakuasi dari wilayah tersebut. Namun kemudian, Komando Pasukan Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina menambahkan bahwa dalam serangan terhadap area latihan Kapustin Yar, militer Ukraina dibantu oleh gerakan pemberontak Iskra Hitam yang beroperasi di wilayah Federasi Rusia. Selain Flamingo, infrastruktur latihan Kapustin Yar juga diserang drone jarak jauh. Perwakilan gerakan pemberontak Iskra Hitam. Mereka mengintai, mencatat reaksi penjajah Rusia terhadap serangan, memantau perubahan logistik dan manajemen, serta menilai adaptasi musuh usai kekalahan. Saya ingatkan, pada malam 9 Januari 2026 pasukan Rusia menyerang Lviv dengan rudal balistik Oreshnik. Untuk pertama kalinya, Rusia menembakkan Oreshnik ke Ukraina pada 21 November 2024. Saat itu, diktator Rusia Vladimir Putin menyebut peluncuran itu uji coba sukses. Kini pasukan pertahanan Ukraina dan partisan Rusia telah menguji serangan mereka ke tempat latihan Kapustin Yar. Ngomong-ngomong, jika membicarakan tentang partisan di Rusia, ada baiknya juga mengingat satu insiden menarik lainnya. Sebuah video indah seperti ini dari Rusia muncul di internet.
Dalam video ini terlihat akun bernama Lekha dan ibumu di dekatnya. Jadi aku telepon Inka, Biasanya kalian pergi. aku akan mengejarnya. Jadi, apa yang ada di video ini ternyata di Tambov pada tanggal 4 Februari akibat kereta keluar dari rel, tangki bensin rusak dan menyebabkan kebakaran besar. Dan inilah ledakan itu. Akibat insiden itu, lalu lintas kereta dihentikan total dan masinis luka parah. Apakah ini perbuatan partisan? Siapa yang tahu? Satu lagi bencana menimpa para penjajah di tanah Ukraina. Koresponden militer Rusia mengeluhkan pemadaman total sistem Starlink di garis depan. Awalnya, semua perangkat Starlink, baik milik Angkatan Bersenjata Rusia maupun Angkatan Bersenjata Ukraina, dimatikan. Namun kemudian, sistem Starlink milik Ukraina kembali menyala, sedangkan milik Rusia tidak. Hal ini dijelaskan karena Starlink yang masuk dalam daftar putih hanya berfungsi di wilayah Ukraina, sementara terminal milik penjajah Rusia sudah diblokir secara permanen. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fyodorov mengatakan verifikasi terminal Starlink masih berjalan dan kelompok pertama yang masuk daftar putih sudah beroperasi. Kutipannya, daftar putih kini diperbarui harian. Jika terminal sudah terdaftar tapi belum berfungsi, sebaiknya tunggu. Ini adalah proses yang sangat besar yang membutuhkan waktu. Secara paralel, kami juga sedang bekerja agar data dapat diverifikasi secara waktu nyata. Mengenai hal ini, pendiri perusahaan SpaceX Elon Musk mengimbau warga Ukraina untuk mendaftarkan terminal internet satelit Starlink dan sekali lagi memposting panduan langkah demi langkah di media sosial X tentang cara melakukannya. Selanjutnya, kutipan dari Musk. Penting untuk mendaftarkan terminal Starlink jika Anda berada di Ukraina. Pasukan Rusia di garis depan dilaporkan menghadapi masalah serius beberapa hari terakhir karena pemblokiran terminal Starlink. Pengendalian pasukan menjadi sulit dan bahkan aksi penyerangan sebagian terhenti karena pasukan Ukraina benar-benar tidak memiliki komunikasi. Masalah hanya terjadi pada unit-unit yang tidak segera mengajukan daftar untuk terminal Starlink pribadi, namun proses pendaftarannya masih berlangsung. Para koresponden militer Rusia mengatakan penjajah berusaha menarik kabel serat optik ke garis depan agar komandan tetap bisa berkomunikasi dengan pasukan. Namun itu sangat mahal dan serat optik juga sangat rapuh serta mudah rusak. Tapi sementara mereka melakukan itu, orang-orang Rusia mengeluh bahwa tanpa teknologi Amerika, mereka seperti tikus buta. Di sana, propagandis Solovyov berteriak bahwa mereka harus menyerang dan menghancurkan satelit Amerika. Starlink itu apa? Elon Musk melarang warga Rusia yang tidak terurus memakai teknologinya. Dia heran, kok bisa begitu? Serius? Saya lucu melihat di media sosial X, tepat di bawah postingan Elon Musk tentang daftarkan Starlink kalian jika di Ukraina, orang-orang langsung merespons. Orang-orang Rusia mengeluh di sana, bagaimana bisa ini diskriminasi? Kamu ini, Elon Musk, mencari keuntungan dari perang dan sebagainya. Jadi bayangkan saja orang-orang Rusia yang tidak terurus itu menggunakan teknologi milik orang lain untuk membunuh orang-orang di negara yang mereka serang. Dan ketika teknologi itu diambil dari mereka, mereka berkata, bagaimana bisa seperti ini? Kenapa bisa begitu? Saya tidak akan melanjutkan, hanya ingin mengingatkan asal mula semua ini. Pada 23 Januari dilaporkan pasukan Rusia makin sering memakai drone dengan Starlink untuk mengakali pertahanan udara Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina Fedorov segera menghubungi Elon Musk. Solusinya adalah membuat daftar putih pengguna di Ukraina, sehingga terminal di luar daftar akan diblokir. Orang Rusia tidak bisa melakukan itu, jadi terminal mereka langsung mati. Namun, bencana di Rusia bukan hanya ini. Washington Post hari ini melaporkan Eropa ingin melarang layanan penting untuk pengangkutan minyak Rusia. Pejabat dan pimpinan perusahaan Rusia khawatir bahwa Moskow sedang kehilangan waktu untuk mencapai kesepakatan damai sebelum situasi ekonomi di negara itu memburuk. Larangan Eropa atas pengiriman minyak Rusia lewat laut dan penyitaan kapal tanker armada bayangan jadi ancaman serius bagi Rusia. Dalam artikel Washington Post disebutkan bahwa semua pembatasan ini sudah diperhitungkan dalam paket sanksi baru Uni Eropa. Selain itu, pekan lalu 14 negara Eropa termasuk Inggris, Prancis, dan Skandinavia, negara-negara Baltik telah memperingatkan bahwa mereka dapat mencegat dan menyita armada bayangan Rusia yang melanggar hukum laut internasional. Saya akan mengutip Washington Post.
Pendapatan Rusia dari minyak turun 50% pada bulan Januari dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat memberlakukan sanksi keras pada Rosneft dan Lukoil, raksasa minyak Rusia. Pada Oktober, pembatasan ini memaksa Moskow menyetujui diskon minyak lebih dari $20 per barel. India sepakat menghentikan pembelian minyak Rusia untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat dan mungkin Venezuela. Langkah ini dapat menekan sumber daya Moskow untuk mendukung mesin perangnya, sehingga berisiko memicu krisis akibat gagal bayar yang meningkat di perekonomian. Jika langkah-langkah Eropa diterapkan, itu akan mempengaruhi setengah dari ekspor minyak Rusia atau sekitar 3,5 juta barel per hari yang melewati Laut Hitam dan Baltik. Ekspor minyak Rusia sangat sensitif terhadap gangguan pelayaran. Ini adalah titik lemah Achilles mereka. Dan terakhir, saya ingin menambahkan sebuah berita yang membuat saya senang dan terhibur. Pada tahun 2040, Rusia berisiko berubah menjadi masyarakat yang didominasi oleh perempuan lanjut usia akibat penuaan penduduk yang cepat, ketidakseimbangan gender, dan kerugian demografis akibat perang. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyampaikan hal ini. Sementara itu, demografi di Federasi Rusia memburuk sangat cepat. Jadi, proporsi penduduk berusia di bawah 35 tahun menurun dari 55% pada tahun 1900, 90 menjadi 40% pada tahun 2025. Dan jika tren ini terus berlanjut, maka pada tahun 2040 jumlah anak muda di Rusia hanya akan sekitar 30%. Yang sangat mengkhawatirkan adalah penurunan tajam jumlah penduduk laki-laki, di mana sejak usia 25 sampai 30 tahun laki-laki baik meninggal dunia atau beremigrasi sehingga menyebabkan dominasi perempuan di kelompok usia yang lebih tua. Dan menurut prediksi para ahli, pada tahun 2040 penduduk median Rusia akan menjadi perempuan berusia 50-55 tahun. Putin kembali mengalahkan semua. Saya berhenti di sini. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar episode ini. Jika episode ini bermanfaat, Anda bisa mendukung kanal YouTube kami lewat donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor. Semua tautan dan informasi ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.